Selamat sore saudara-saudariku. Perkenalkan, nama saya Natalia Utasoid. Saya dari kelas 10 MIA 3. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, biarlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya Bapa, kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu. Hanya berikanlah kami kebijakan agar dapat menerima firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga dosa kami, supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Saudara-saudari, di sini saya akan membawakan renungan kita dari Yakobus 5 ayat 8 sampai 10. Yang menjadi tema kita pada hari ini adalah bersabar dalam penderitaan. Izinkan saya membacakan ayatnya. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguh hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Menurut yang dikatakannya, apapun keadaan dan bagaimanapun masalah yang harus kita hadapi yang diberikan oleh Tuhan kita harus sabar menghadapi semua itu. Dan kita tidak boleh berpikir seperti ini, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu hanya memberikan cobaan kepada saya, kenapa dia bahagia dan saya tidak? Kita tidak boleh berpikir begitu, karena Tuhan sudah mengatur bagaimana baiknya jalan hidup kita. Jadi dari itu, dalam semua keadaan apapun yang diberikan Tuhan kepada kita ini harus sabar dan tabah menghadapinya. Kita tidak boleh bersungut-sungut kepada Tuhan atas apa yang diberikannya kepada kita. Begitu juga dengan cobaannya. Kita harus menjalaninya dengan baik. Kita tidak boleh berpikir bahwa Tuhan itu tidak sayang kepada kita, makanya Tuhan memberikan kita cobaan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena pada dasarnya Tuhan itu sangat menyayangi seluruh umatnya. Dia hanya memberikan cobaan sementara untuk menguji kita. Jadi Allah mengkehendaki umatnya untuk berlaku sabar dan lapang dada dalam menghadapi segala hal. Perilaku sabar dan sangat mudah sebenarnya diterapkan bagi kita. Cuman kita ini tidak terima akan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Meskipun demikian, dengan belajar mengenal kesabaran, kita itu harus bisa sabar dan dapat melatih diri kita sendiri untuk selalu menerima semua masukan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita tidak boleh cemburu terhadap orang, karena itu tidak akan berjalan dengan baik. Itu hanya akan merendahkan diri kita, bahwa kita sendiri akan merasa, kenapa saya tidak mampu seperti dia. Kita tidak boleh begitu, karena hidup yang kita jalani akan lebih baik jika kita mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka demikian, kita ini harus tetap kuat, sabar, dan harus lebih terbaiklah kita menghadapi yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan pernah memikirkan Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu selalu memberikan seluruh kebutuhan kepada kita. Kita yang tidak tahu bersyukur kepadanya. Maka dari itu yang saya terapkan adalah kita ini harus bisa sabar dalam menghadapi seluruh cobaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan mengeluh dan bersungut-sungut. Jalani apa yang bisa kau jalani. Maka dari itu, terapkanlah firman Tuhan ini di dalam hidupmu, dan terapkanlah kesabaran ini di dalam jiwamu, supaya engkau bisa sabar menghadapi apapun cobaan itu, dan supaya engkau bisa menjalani hidupmu dengan baik. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah mundur. Jalanilah hidupmu dengan baik. Demikianlah firman saya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya berikanlah kami jalan yang panjang untuk menerapkan firman-Mu itu. Ya Bapa, begitu juga dengan orang tua kami, kiranya Engkau yang memberikan mereka
mereka ketabahan dan kesehatan supaya bisa menjalani anak-anaknya. Ya Bapa, begitu juga firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang menjalankan firman itu di dalam hidup kami, ya Bapa. Ya Bapa, banyak dosa yang kami perbuat, hapus kami itu. Terima kasih Tuhan, amin.